Baik, teman-teman, di video ketiga ini kita akan membahas praktikum kita yang ketiga juga ya, yaitu energi aktivasi, reaksi peroksida sulfat dan ion-ion ya. Jadi kita tahu reaksi ion peroksida sulfat H2O8 ya, 2-min itu bisa bereaksi dengan imin ya, imin. Nah, kita akan menentukan berapa energi aktivasinya ya. Energi aktivasi reaksi ini menggunakan persamaan Arrhenius ya. Ini ada persamaan di sini. Nah, persamaan ini akan kita gunakan untuk kemudian tahu berapa energi aktivasi atau EA-nya ya. Oke, saya akan masuk ke whiteboard-nya ya. Aktivasi reaksi peroksida sulfat dan ion ya. Oke, kita lihat dulu reaksinya. Ya, reaksinya itu kan H2O8 2-min gitu ya. Bereaksi dengan 2-imin gitu kan ya. Kemudian dia akan menghasilkan 2SO4 2-min ditambah dengan iodinnya I2, dia akan menghasilkan ini. Oke, kita akan menentukan berapa energi aktivasi ya. Ini ya. Nah, persamaan Arrhenius itu seperti ini ya, K atau konstanta laju sama dengan A dikali E pangkat min EA per RT. Oke, sebelum kita bisa menggunakan persamaan Arrhenius untuk menentukan tadi energi aktivasinya, kita akan modifikasi dulu ya persamaan Arrhenius ini. Ini masih seperti kita tekan nilai K sebelah kiri ya, sebelah kanan juga kita tekan A dikali E. Oke, teman-teman tahu ya kalau ln AB itu sama dengan ln A plus ln B, maka ini juga sama ya, jika menjadi ln A ditambah ya, ln E pangkat A plus E ya. Oke. Kemudian teman-teman juga tahu bahwa ln itu kan sebenarnya E log ya, ln itu kan sebenarnya E log. E berarti sedikit E log E. Nah, kalau E log E itu berarti kan sisa ininya kan ya, berarti sisa ininya. Jadi ln K itu akhirnya kita dapatkan ln A min EA plus FB. Oke, apa ini 8,1. Nah, ini kita sudah dapatkan modifikasi dari persamaan Arrhenius ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan nanti ya persamaan Arrhenius ini dengan hukum laju ya, hukum laju dari reaksi ini ya. Jadi hukum lajunya kan hukum laju dari reaksi ion ini ya, ion peroksida sulfat dengan 2-imin ini, ketika ada konstanta laju di sini ya. Nah, di apa namanya, di praktikum nanti ya, di praktikum nanti jumlah imin nanti itu yang kita gunakan nanti akan kita buat lebih banyak, sangat banyak ya. Ya, coba kita lihat modulnya dulu ya. Nah, ini ya. Jadi kita akan pakai imin ya. Banyak ya dibandingkan dengan peroksida sulfatnya. Mata perhatikan ini KI-nya itu kan 0,1 ya, dibandingkan dengan 0,04, itu sangat-sangat banyak ya. Konsentrasinya tinggi. Kenapa? Tinggi karena kita ingin imin nanti ini meskipun dia ikut bereaksi dengan H2O8 ya, tapi kita ingin konsentrasi dia itu cenderung tidak berubah. Ya, berubah sedikit sehingga bisa dianggap konstan. Akibatnya apa? Ya, maka reaksinya nanti, hukum lajunya itu seakan-akan hanya dipengaruhi oleh H2O8 2-min ya. Atau nanti ordernya ya itu akan menjadi order semu, ya, pseudo order. Ya, hanya bergantung pada perubahan konsentrasi H2O8 2-min, karena konsentrasi emin yang sangat besar tadi ya itu kemudian seakan-akan tidak berubah sangat besar ya. Maka nanti sebenarnya hukum lajunya adalah pseudo order 1 ya. Pseudo order 1 itu hanya bergantung pada H2O8 ya. Jadi ini adalah pseudo order 1, hanya
seakan-akan hanya bergantung pada S2O8. Ya, sehingga ya, laju reaksinya atau laju berkurangnya S2O8 ya, S2O8 2 laju reaksinya nanti ya terhadap waktu ini R-nya kan R ya sebenarnya itu adalah sama dengan laju berkurangnya ya bagi reaktan ini. Nah, itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi S2O8 2 biji. Nah, ya. Nah, ini karena dianggap konstan ya karena sangat besar itu tidak menjadi bagian dari sini. Ya. S2O8. Oke, ya. Nah, ini kalau kemudian kita modifikasi ya, ini saya pakai S2. Ini kalau kita modifikasi, maka nanti kita, ini harusnya ada di sini ya. Laju perubahan ya, nah, nanti di sini ya, di S28. Maka di sini kita modifikasi seperti ini kira-kira ya. Ini min D S2O8 2 min di sini gitu. Ya. Ini saya pindahkan ya, pindahkan ke sini. S2O8 2 di sini. Ini K-nya tetap. Nah, ini DT-nya saya pindahkan ke sini. Nah, kita sudah dapat bentuk seperti ini ya, persamaan diferensial seperti ini, maka ini bisa kita integralkan. Ini juga bisa kita integralkan dari 0 sampai T, ini juga dari 0 sampai T. Ya. Ya, ini DS2O8 min ya. S2O8 min atau turunan ya, atau turunan integral seper S2O8 min D S2O8 min ya. Kalau teman-teman belajar di matematika sains itu kan ada integral seper x dx itu sama dengan ln x. Nah, sama dengan ini ya. Ini berarti ada arti jadinya adalah ln. Ini min ya. Ini minnya di sini ya. Berarti ini ln S2O8 2 min gitu kan ya. Ini pada saat T ini kan ya dikurangi dengan ln ya. Ini S2O8 2 min pada saat sama dengan K. Kalau dt itu kita integralkan ya T kan ya, berarti T-nya ini ke sini dikurangi. Oke. Maka kita akan dapatkan ln ini S2O8 2 min di sini ya. Nah, ini min di sini ya. Kalikan di sini jadi positif kan ya. Ini berarti 0. Dikurangi dengan ini kan ya. Ini min kalikan ini kan min kan ya. Min ln S2O8 2 min ini T ya kan T. Kalikannya. Sama dengan KT. Nah, sama dengan KT. Ya. Nah, anggap ini persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Ini persamaan satu, ini persamaan. Nah, jika persamaan dua atau jangan persamaan dua dulu ya, kita lenkan dulu. Ya, ini KT ya. Dilenkan ya, kanan kiri dilenkan. Maksudnya gini. Ini sebelah kiri ini kita lenkan lagi seperti ini saya. Berarti ini S2O8 2 min 0 ini dikurangi dengan ln S2O8 2. Ini T itu kan ya. Nah, jadi ini sebelah kiri dilenkan sini kan ya. Yang sebelah kanan juga sama, ln KT. Nah, maksud saya nanti kita akan dapatkan seperti ini. Ln K plus ln T, kan itu ya. Nah, sehingga ini anggap ini persamaan kedua. Nah, sehingga kita ada lihat di ln persamaan 1 itu ada ln K, di persamaan 2 itu ada ln K juga. Nah, di sini nanti kita gabungkan ya, kita gabungkan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, saya tulis di sini. Ln dalam kurung ln
ini harusnya dua gitu tadi ya. Ini 9 2 ini ya. Ini dijalankan gitu kan ya. Dengan ini kan ya. Nah, kita juga 0 T sini, 0 T ini. Sama dengan plus len T. Nah, maksud saya adalah len K-nya ini. Len A min R. Len A min RA per T plus len T. Nah, kan itu ya. Sekarang kita akan modifikasi ini ya, persamaan ini seperti ini. Len T, seperti ini. Berarti kan sama dengan ini saya pindahkan, kita tukar ya, kita tukar posisi. Berarti ini apa? EA per RT. Kita nih, kemudian ini bulan yang kurang bulan S282 min ini 248 ini bersatu gitu kan ya. Oke. Dikurangi dengan len. Jadi len T ini saya pindahkan ke sebelah kiri, ini juga sebelah kiri. Kalau ini saya pindahkan sebelah kiri dia jadi positif kan ya. Ini saya pindahkan juga jadi negatif yang sebelah atas tetap. Oke, kira bisa dipahami ya. Maka kita akan dapatkan len T itu sama dengan EA per R seperti, nah ini saya pisahkan saja, ini tetap kali ya. Ditambah dengan, nah ini kan pengurangan nih, ini lennya ini dikurangi lennya ini, berarti kan bisa seperti ini kan ya, len berarti ini dibagi ini kan ya, len S2O8 0 di sini, sorry, 2 di sini. 2 di sini. 0 dikurangi dengan len S2O8 dibagi dengan saya gitu. Gitu. Benar ya. Ini lantainya kalau saya pindahkan ini ke sini berarti dan A begitu juga kan ya. Maka kita akan dapat persamaan ini. Maka ulangan berturun dan oke ya. Nah, akhirnya apa teman-teman? Dari sini akhirnya itu ternyata dapat sebuah persamaan analog dengan Y sama dengan MX plus C. Nah, itu kan ya. Nah, maksudnya gini. Ini nanti analog dengan ini dengan ini dengan ini. Dan ini semua ini. Nah, ini dengan ini. Nah, maksudnya nanti teknisnya nanti
pada saat kita praktikum, yang kita lakukan sebenarnya adalah kita akan mereaksikan nanti ya S2O8 2 min ditambah dengan 2 min gitu kan ya, menghasilkan 2 SO4 2 min dan I2. Nah, tapi nanti kita akan variasi waktu ya, kita akan variasi waktu nanti. Sorry, bukan variasi waktu, variasi temperatur maksud saya. Kita akan variasi temperatur ya. Coba kita lihat di modul ya. Coba kita lihat di modul ini. Di modulnya itu kan nanti ada variasi beda ini. Oh, ini karena min di sini ya. Ini bawahnya malah ya. Oh ya sama ya. Kalau ini kan dia positif ya. Kalau dibalik lagi ya jadinya negatif. Kalau di situ ya. Kalau ini kan dibalik sama ya. Sama dengan di modul ya. Oke, sama ya. Cuma ini kalau yang dikerjakan tadi, kita kerjakan tadi ini positif, kalau ini negatif. Jadi ini posisinya kebalik. Sama. Oke, coba kita lihat di modulnya. Nah, ini dia. Dia variasi temperatur dari 5 derajat Celcius dulu, kemudian 10, 15, 20, 25. Nah, gitu kan ya. Sama. Maka nanti di praktikum ini ya, nanti kita akan variasi temperatur ya. Cuma nanti temperaturnya nanti kita pakai Kelvin ya. Ini berapa tuh? Berarti kalau 5 derajat Celcius itu berarti 273,15 gitu kan ya, atau saya tulis dulu lah derajat Celciusnya, nanti teman-teman bisa atau berapa lah Kelvinnya. 273 ditambah 5 berarti kan 278 ya, 15 gitu kan ya. Kemudian nanti 283,15 kemudian 288,15 dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini kan X-nya ini kan seperti gitu kan ya. Maka nanti teman-teman bikin sini seperti. Nah, gini. Hitung. Ya, berarti ini 1 per ini kan ya. Berarti 1/278,15 dan seterusnya ke bawah. Nah, maka nanti teman-teman dari temperatur ini, nah nanti kita akan mengukur ya berapa waktu yang dibutuhkan oleh peroksida sulfat S2O8 untuk bereaksi dengan ini. Kita akan ukur nanti berapa waktunya. Sini T. Ya, T. Kemudian sini ln T. Ya. Berarti ada 4 kolom ini ya. Nah, nanti kita reaksikan pada suhu 278 atau 5 derajat Celcius. Kemudian kita ukur berapa waktu yang dibutuhkan. Kemudian kita ulangi lagi pada 283 atau pada 10 derajat Celcius. Kemudian kita ukur berapa waktu yang dibutuhkan. Maka nanti kita akan dapat 5 data. Untuk 5 temperatur. Kemudian waktunya ini kita ubah menjadi ln T. Nah, maka dari situ nanti kita akan dapat grafik seperti ini. Ya, ini adalah seperti, ini adalah lente waktu. Ya, yang mewakili sumbu X itu adalah seperti, yang mewakili sumbu Y adalah lente. Maka nanti kita akan dapat sebuah garis lurus seperti ini. Ya. Garis lurus di mana Y sama dengan MX plus C. Ya kan ya? Maka nilai M-nya nanti, ya, nilai M yang kita dapatkan dari persamaan kurva kita di misalnya teman-teman pakai Excel ya, maka M itu nanti akan sama dengan EA per R. R itu sudah tahu kan nih tetapan gas itu. Maka kita tahu akhirnya EA itu sama dengan M. Akhirnya kita ketemu. Di sini juga nanti ada nilai C. Nah, dan nilai C nanti kita bisa menentukan nilai A. Ya, S2O8, 2 min sudah kita tahu. Sudah ada di modul ya pada saat di awal. Ya. Berapa yang kita siapkan di awal dan berapa pada saat T. Nanti kita lihat gimana cara menghitungnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tahu di sini ini S2O8 tadi ini bereaksi waktunya berapa? Gimana caranya kita tahu? Dari waktu ini. Nah, kalau teman-teman lihat di modul, itu kan nanti sebenarnya yang kita pakai itu, ya. Nah, nanti juga ada amilum kan ya, ada amilum. Nah, amilum nanti ya, jadi
teman-teman nanti perhatikan ya, di tabung A itu kita tambahkan natrium tiosulfat ya, H2O3 tiosulfat dengan imin. Nah, tiosulfat dengan imin itu tidak ada reaksi sama sekali ya. Jadi tiosulfat dengan imin itu tidak bereaksi. Maka di sini tuh belum ada reaksi. Ya, belum ada reaksi. Nah, kemudian itu kita tambahkan antara peroksidisulfat ini ya, peroksidisulfat ini dalam tabung B tambahkan dengan aqueous. Nah, maka di tabung A, di tabung B itu belum terjadi reaksi. Nah, kapan terjadi reaksi? Ketika tabung A, tabung B itu kita campurkan, misalnya pada suhu 5 derajat Celcius. Ya, kita campurkan A dan B, kemudian dibalik lagi A dan B. Maka nanti setelah kita campurkan nanti, kita biarkan pada suhu 5 derajat Celcius, maka pada waktu tertentu dia akan berubah jadi biru. Nah, ini kan ungu atau biru. Kenapa kok biru? Nanti kita lihat. Oke, saya pindah ke whiteboard lagi. Kenapa sekarang warnanya biru? Jadi ceritanya gini. Prosesnya gini. Jadi, yang mau kita lihat itu kan S2O8 2-min bereaksi dengan 2-imin kan ya. Menjadi SO4 2-min dan I2. Tapi kan bukan cuma ini yang kita reaksikan, kita juga mereaksikan antara I2 iodin dengan tiosulfat H2O3 2-min kan ya. Nanti ini akan menghasilkan 2-min ditambah SO4O6 2-min plus amilum kan, nanti ada amilum. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman. Ini awalnya itu kan sebenarnya ini dicampur. Ini di tabung A. Ya kan? Tabung A. Berarti ini itu belum ketemu dengan S2O8 kan ini di tabung B. Kan belum ketemu kan? Kemudian kita campur. Kalau kita campur antara A dan B, maka pada saat kita mencampur A dan B, ya, A dan B, maka akan terjadi reaksi antara S2O8 dengan imin. Iminnya dari mana? Tabung A. S2O8-nya dari mana? Tabung B. Jadi adalah reaksi. Ya kan? Ingat, di modulnya itu, cara kerja, itu kita juga tambahkan amilum kan? Ini amilum kan? Ini juga ada amilum di sini. Ya. Nah, kita akan lihat apa gunanya amilum itu. Berarti sini juga sebenarnya sudah ada amilum kan ya? Sudah ada amilum. Ini sudah ada amilum kan? Di tabung A ya. Di tabung A. Ini ada amilum kan ya? Plus amilum. Plus amilum. Sudah ada. Belum terjadi reaksi ya. Jadi belum terjadi reaksi ya. Jadi di A itu ada tiosulfat, H2O3, ada imin, ada amilum, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Nah, baru ketika kita campurkan tabung A dan tabung B, barulah terjadi reaksi antara siapa? Iminnya. Iminnya dengan siapa? S2O8 itu amin. Ya, terjadilah reaksi. Oke. Nah, setelah terjadi reaksi ini, bentuk I2. Terbentuk I2. Ya. Nah, I2 yang terbentuk ini, itu langsung bereaksi dengan inilah. I2 langsung bereaksi dengan ini. Nah, gitu. Kan ya? I2 langsung bereaksi dengan ini. Ya. Jadi ini adalah reaksi nomor 1, yang pertama ya. Ini dulu yang terjadi nih. Kalau ini terjadi reaksi antara I2 yang dihasilkan dari reaksi ini dengan ini. Ini reaksi yang kedua. Oke. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa imin itu jumlahnya banyak. S2O8 jumlahnya sedikit. Kalau ini 0,1, ini 0,004. Artinya apa? S2O8 itu akan habis. Dia akan habis. Hingga ketika ini sudah habis, ya, nanti terjadi reaksi dengan imin sampai kemudian terbentuk
2. Oke, sebentar saya coba lihat catatan dulu sebentar. Oke, nah ini nanti kan 0, ini ya, ini kan 0,1 ya. Kalau ini kan 0,04. Nah, ini 0,001 gitu ya. 0,001 jauh lebih sedikit ya. Yang tiosulfat. Maksudnya gini, kenapa harus lebih sedikit? Karena gini. Jadi terjadi reaksi antara S2O8 2-min ya dengan ini menjadi I2 kan ya. I2. Kemudian I2 ini ya, I2 ini dia akan bereaksi dengan S2 O3 2-min tiosulfat. Ya kan ya? Sampai kapan? Sampai ini habis. Tiosulfat itu kan habis. Ya. Ini habis. Ya, ini habis. Tapi dia habis. Ketika ini habis, ya, maka I2 yang terbentuk di sini ini ya, masih terbentuk ya. Karena ini jumlahnya banyak dibandingkan yang ini kan ya. Berarti ini tidak habis, tapi tiosulfatnya sudah habis. Nah, maka masih akan terbentuk I2. Nah, saat terbentuk I2 setelah ini habis, maka I2 itu tidak lagi bereaksi dengan S2O3, tapi bereaksi dengan amino. Jadi ada warna. Nah, gitu. Artinya apa? Ya, berarti saat S2 2-min habis, ya. Nah, S2O8 2-min dia ini kan adalah setengah S2O3 2-min. Dari mana saya tahu setengah? Karena coba perhatikan ini. Jadi kalau setiap habis ya 1 mol S2O3 2-min ya menghasilkan ini, maka akan dibutuhkan 2 mol S2O3 kan ya. Kalau ini habis, kalau S2O3-nya habis, ya habis sebanyak 2 mol, berarti S2O8 yang kepakai adalah 1 mol. Kalau ini habis 1 mol, berarti yang habis 2 mol, berarti yang kepakai S2O8 adalah 1 mol. Berarti kita tahu berapa S2O8 yang bereaksi. Nah, berapa S2O8 yang bereaksi. Nah, dari itu kemudian kita tahu S2O8 yang bereaksi itu waktu yang dibutuhkan berapa. Jadi setiap temperatur ya S2O8 yang kita pakai adalah setengah dari S2O3 ya. Jadi setiap T ya, setiap waktu ya jumlah S2O8 yang bereaksi itu adalah setengahnya ini. Teman-teman tinggal hitung kan ya. Ini nanti ada berapa mol ini ya. Berapa mol? Nah, maka berapa jumlah S2O8 yang bereaksi? Habis bereaksi itu adalah setengah dari molnya tiosulfat. Ya. Oke. Nah, maka akhirnya kita bisa ketemu berapa nilai temperaturnya. Oke, nah maka dari situ juga akhirnya kita bisa tahu ya kan ya berapa selisih antara S2O8 pada saat di awal dan berapa S2 awal pada saat T ya pada saat masing-masing T. Ini tentu jumlahnya sama ya. Jumlahnya sama karena yang bereaksi juga sama kan ya. Ya. Jadi yang bereaksi juga sama. Yang bereaksi itu berapa? Setengah dari tiosulfat. Ya kan? Setengah dari tiosulfat ya. Berarti kan tinggal kalau awal kan jelas nih ketemu di sini kan ya. Berapa S2O8 pada saat di awal? Ya ini. 3 mili K2SO4 0,004. Ya kan ya? Ini tinggal kita cari molnya berapa. Ya kan ya? Itu yang ini ya, yang 0. Yang T berapa? Berarti kan ini dikalikan dikurangi dengan setengah molnya ini kan ya? Ya kan? Dikurangi dengan setengah molnya ini.
maka itu lenteh. Akhirnya kita ketemu ini, ya kan ya, dan kita bisa tahu nilai A-nya, ya kan ya. Oke, ya sekiranya mudah dipahami ya teman-teman ya. Jadi di praktikum ini nanti teman-teman tetap akan menggunakan Excel ya untuk kemudian nanti menghitung sesuai dengan di sini tadi ya. Ya kuncinya sebenarnya teman-teman bisa menemukan data ini ya. Nah, data ini nanti ketemu datanya ini, dan datanya ini. Jadi P itu dihitung ada kapan? Ya ketika sudah habis setengah mol ya ekuivalen dengan setengah mol yang ekuivalen dengan H2O3, setengah mol dari H2O3 ya. Ketika sudah habis itu artinya larutnya sudah berwarna biru, maka sudah bereaksi H2O8 ya yang ekuivalen dengan setengah molnya dari H2O3. Karena nanti ketemu grafiknya, ketemu nilai A. Oke, kira itu ya untuk praktikum ini kira bisa dipahami.